Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya kembali menyapa Bapak Ibu di channel YouTube Harlis Setiawati. Bapak Ibu perlu diketahui mengapa saya tertarik untuk kembali memaparkan materi asesor kompetensi. Hal ini berkaitan erat dengan saya harus RCC tahun ini. Harusnya bulan Mei, tapi karena adanya pandemi COVID-19, jadi kita bergeser ya, karena asesor kompetensi harus tatap muka. Tidak bisa tatap muka virtual, jadi harus tatap muka secara konvensional. Untuk itu saya kembali merefresh materi yang saya terima itu ketika diklat asesor kompetensi di RSP Diknas Surabaya itu ada 5 hari ya, 5 hari, hari kelimanya itu uji kompetensi dan 4 hari kita diklat uji kompetensi. Nah, sebagai pendidik saya tergugah sekali merefresh ini untuk mempublikasikan di media YouTube ini. Karena apa? Banyaknya para peserta yang tidak kompeten atau tidak lulus. Kenapa gitu? Saya juga bertanya-tanya kenapa, padahal pesertanya itu seorang dosen, bahkan doktor gitu ya, udah tingkat tinggi, tapi mengapa tidak menyelesaikan dengan baik materi ini gitu. Nah, ternyata memang kita lihat bahwa master asesor itu dari berbagai praktisi ketika mengajarkan asesor kompetensi, karena yang ditekankan adalah metodologi pelatihannya. Jadi beliau para master asesor kompeten untuk memberikan atau memaparkan materi asesor kompetensi. Nah, secara metodologi metodologi asesor itu sama semua, metodologi penelitian sama semua template-nya ya, sama semua langkah-langkahnya gitu. Jadi master asesor tidak harus sama apa bidang kompetensinya seperti kami peserta. Misalnya waktu saya kebanyakan kami adalah dosen manajemen, kemarin tuh manajemen ya ekonomi ya kebanyakan, tapi master asesornya sendiri dari praktisi spa justru. Nah, itu mungkin yang kadang kami sebagai para dosen tuh tidak mau melepaskan atribut ketika turun ya, melepaskan kebangsaan kita. Begitu turun jadi peserta ya kita sama, artinya harus mengikuti instruktur yang diinstruksikan tentu saja. Ketika kita harus menyelesaikan tugas ya harus selesaikan, harus mengumpulkan tugas ya harus dikumpulkan dengan baik dan benar tentu saja. Nah, karena asesor kompetensi pada dasarnya adalah kita pembuktikan sebelum menuju kompeten. Bagaimana seorang asesor memberikan kompeten atau memberikan hasil lulus namun tidak menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan baik. Nah, jadi saya betul-betul tergugah untuk membuat materi ini semata-mata untuk menginspirasi, memberikan wawasan secara garis besar ini loh. Memang asesor kompetensi itu seperti ini dan kita harus melakukan dengan baik, melakukan langkah-langkahnya dengan benar. Nah, siapapun instruktur kita, ya kita harus ikutin, karena ketika kita jadi peserta, ya kita harus seakan-akan seperti bawa gelas kosong gitu kan, untuk diisi kembali. Dengan begitu kita mudah menyerap materi itu dengan baik, siapapun instruktur kita. Kita ketahui bahwa seperti Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa dimanapun tuh sebagai tempat belajar, siapapun sebagai pembelajar, bisa jadi guru, bisa jadi instruktur, siapa saja ya yang kompeten untuk itu. Ya memang itu ya, jadi kami sebagai pendidik tentu saja harus membuka diri ketika kita belajar sebagai peserta. Jadi itu ya prolognya, semoga bisa dipahami mengapa saya alasan kuat apa membuat kembali materi master asesor ini dari video ke video. Baik, materi asesor kompetensi kali ini adalah mengakses kompetensi. Sebelumnya sudah materi mengembangkan perangkat asesmen dan selanjutnya merencanakan dan mengorganisasi asesmen. Untuk mengakses kompetensi itu saya buat untuk 3 video ya,
karena ada 6 elemen. Jadi 3 elemen adalah video hari ini dan 3 elemen berikutnya untuk video yang bagian kedua. Oke, baik, kita ketahui untuk ruang lingkup pembelajaran tentu saja ya. Tadi saya bicarakan bahwa mengakses assessment ini ada 6 elemen ya. Yang pertama adalah menetapkan dan memelihara lingkungan assessment, kemudian mengumpulkan bukti yang berkualitas, dan ketiga adalah mendukung peserta. Keempat adalah membuat keputusan assessment, dan kelima adalah merekam dan melaporkan keputusan assessment. Kemudian meninjau proses assessment. Jadi hanya 3 saja yang untuk video kali ini. Acuan normatif untuk asesor kompetensi adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, terus kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, terus kemudian Peraturan Pemerintah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional, kemudian ada ISO dan IC ya 17024 2012 Conformity Assessment, General Requirement for Bodies Operating Certification for Persons, itu penilaian kesesuaian persyaratan umum badan atau lembaga sertifikasi profesi personil. Nah, selanjutnya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang pedoman penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Untuk asesor kompetensi, deskripsi unitnya adalah unit ini menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengakses kompetensi dalam sistem berbasis kompetensi. Ya, ini judul unitnya adalah mengakses kompetensi, itu deskripsi unitnya ya. Kemudian penting untuk diketahui bahwa dalam mendemonstrasikan unit tersebut mengakses kompetensi ini, peserta harus dapat berikan bukti ya minimal 2 kali tandem atau 3 kali tandem. Itu artinya ketika mengakses kompetensi itu minimal 2 kali pengalaman mengakses di bawah supervisi master asesor atau supervisi dari senior asesor. Selanjutnya adalah visualisasi pelaksanaan proses sertifikasi ya, asesmen dan keputusan. Kita lihat gambar-gambar di sini bahwa ada pertama kali seseorang tuh mendaftar ke LSP untuk mengisi APL 01 ya dan APL 02, kemudian menetapkan dan memelihara lingkungan asesmen ya. Ini selanjutnya adalah mengumpulkan bukti yang berkualitas melalui metode assessment ya, perangkat assessment dan sumber daya ya. Ini adalah ada gambar-gambarnya di sini, ada proses sertifikasi ya. Kemudian nanti yang ketiga adalah mengkaji ulang ya. Ini ya, tentu saja pelaksanaan assessment itu dikaji ulang apa. Terus kemudian ini memelihara ya, meninjau proses assessment. Kita perlu tinjau proses assessmentnya itu apa. Terus kemudian setelah itu kita baru membuat keputusan assessment ya. Nah, itu mendukung peserta dalam mengumpulkan bukti. Artinya sebelum proses
ini kita mengkaji apa yang diminta, apa yang diperlukan, calon asesi itu datang. Jadi kita proses sertifikasinya kita apa yang harus disiapkan, bukti-bukti itu kita perlu kaji gitu ya. Kaji keputusan sebelum membuat keputusan asesmen itu kita mengkaji ulang gitu kan. Pelaksanaan asesmen itu seperti apa. Oke, untuk elemen pertama tadi ya, proses sertifikasi yaitu menetapkan dan memelihara lingkungan assessment. Ini ada 4 KUK, 4 subbab. Ada kriteria unjuk kerjanya adalah 4, yaitu menginterpretasikan rencana, ini rencana asesmen atau RPL, dan mengkonfirmasikan pelaksanaan asesmen. Kemudian mengakses dan menginterpretasikan acuan pembanding asesmen atau RPL yang relevan dan perangkat asesmen. Kemudian menjelaskan, membahas, dan mengklarifikasi rincian mengenai rencana asesmen atau RPL dan proses asesmen kepada peserta. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah merundingkan dan menyepakati usulan perubahan terhadap proses asesmen yang relevan. Adalah konfirmasi rencana asesmen ya, itu kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan persyaratan legal tentu saja. Mengakses acuan pembanding asesmen atau RPL yang relevan dan perangkat asesmen yang dinominasikan, diakses, dan diinterpretasi guna mengukuhkan bukti dan cara pengumpulan bukti tersebut. Ini juga sudah ada di video sebelumnya ya, namun ini kita bahas ulang hanya untuk mengingatkan karena hubungan erat dengan perangkat asesmen ya. Contoh cara menginterpretasikannya seperti apa. Kita buat daftar cek verifikasi portofolio ya, baca seluruh persyaratan bukti portofolio, pastikan Anda memahami bukti portofolio yang akan dikumpulkan ya. Paham yang dikumpulkan itu yang dibutuhkan, jangan semua dikumpulin tapi tidak dibutuhkan. Pastikan deskripsi portofolio jelas dan sesuai dengan pedoman penilaian portofolio. Kemudian profil kinerja atau pedoman penilaian adalah baca juga seluruh pedoman ini terhadap apa yang diharapkan dari peserta ya, dan periksa apakah pertanyaan dan jawaban yang disediakan tidak lanjut verifikasi portofolio logis bagi Anda. Membuat pertanyaan itu yang logis ya. Terus kemudian pastikan Anda mengerti apa yang harus dinilai. Tentu saja kita udah ngasih pertanyaan logis dan apa yang dinilai pun kita harus paham. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pembanding asesmen atau RPL yang relevan. Itu dan perangkat asesmen yang dinominasikan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan, menanyakan guna mengukuhkan bukti, asesi dan cara pengumpulan bukti tersebut. Ini juga sudah ada di video sebelumnya ya. Kemudian namun ini kita bahas ulang adanya mengingatkan karena hubungan erat dengan perangkat asesmen ya. Jadi contoh itu cara membahas kebijakan yang relevan dan memastikan peserta mengerti. Kita buat daftar cek verifikasinya seperti apa ya. Ini menjelaskan kebijakan baca seluruh persyaratan
yang bukti relevan dengan portofolio, skema sertifikasi pastikan yang diakses. Anda memahami Menjelaskan hasil portofolio asesmen dapat yang akan berupa dikumpulkan, rekomendasi ya. Paham, kompeten, yang dikumpulkan tuh yang belum dibutuhkan, jangan kompeten semua atau asesmen dikumpulkan tapi lanjut, tidak penilaian dibutuhkan. lanjut ya. Pastikan Kalau deskripsi misalnya itu belum portofolio selesai tugas ya harus jelas kita kasih PL ya, dan sesuai dengan penilaian pedoman lanjut, penilaian penilaian lanjutan. portofolio. Kemudian Profil kinerja atau pedoman penilaian adalah adalah menjelaskan kerahasiaan baca juga seluruh dan komitmen pedoman menjaga kerahasiaan dengan terhadap menunjukkan apa yang diharapkan dari sudah peserta, ditandatangani. Kita ada dan komitmen periksa apakah saya tidak pertanyaan boleh dan membuka jawaban rahasia, yang disediakan semua tidak boleh, tidak lanjut verifikasi portofolio tidak boleh. logis bagi Menjelaskan Anda. cara Membuat merekam pertanyaan asesmennya sesuai logis dengan ya. berlaku di LSP atau Kemudian institusi. pastikan Anda Biasanya kalau mengerti portofolio apa yang itu harus saya dinilai. rekam, ya. Tentu saja kita udah ngasih pertanyaan logis dan apa Portofolio yang dinilai kacap pun ya, ada di video kita saya harus itu. paham Asesor kompetensi saya rekam. jadi mengakses betul-betul pembanding jawaban assessment mereka atau juga RPL RPL yang relevan betul atau tidak, dan jadi saya perangkat tidak asesmen mengada-ada yang ketika tidak dinominasikan, kompeten, ya. diakses dan Mendokumentasikan diinterpretasi semua guna kesepakatan di atas mengumpulkan lembar. bukti dan Didokumentasikan cara di pengumpulan lembar bukti persetujuan, tersebut. ya. Ini juga udah Memastikan ada di video skenario-nya sebelumnya ya. seperti apa. Namun ini kita bahas Memastikan ulang kembali hanya untuk tanggal mengingatkan asesmen, karena tempat hubungan asesmen, erat waktu dengan serta durasi. perangkat asesmen ya. Kemudian Contoh menuliskan kesepakatan cara tersebut pada lembar persetujuan asesmen. Ini pun juga seperti harus apa. ada buktinya Kita ya, buat Bapak, Ibu. daftar ya, sama masih tetap di kriteria unjuk kerja yang ketiga 1.31 tadi 1.3 ya. Langkahnya adalah nah tadi kan ada tempat pemohon di posisi yang nyaman ya, itu kemungkinan skenario apa. Nah ini mempersilahkan peserta duduk di tempat yang nyaman ya kan, memperkenalkan diri, menanyakan kenyamanan seperti peserta sertifikasi ya, harus nyaman ya. Kalau nggak nyaman kan kita nggak yakin ya. Nah terus kemudian pastikan pemohon sudah diterima menjadi peserta sertifikasi tadi ya, diulang ya. Ini hanya tabelnya saja. Nah ini memastikannya dengan apa ini? Memeriksa aplikasi pendaftaran atau APL 01, terus kemudian menunjukkan SKKNI ya, sekaligus menjelaskan secara rinci bagian unit atau unit kompetensi yang akan diaksesnya, yang akan diakses. Kemudian menjelaskan kemungkinan penyesuaian yang beralasan, asesmen ulang atau banding. Nah, mengklarifikasikan apakah peserta sertifikasi mengerti ya, diklarifikasi yang mengerti. Nah, Bapak Ibu, saya punya pengalaman bahwa ketika kita ngomong banding, ini hati-hati dengan banding. Kita lihat dulu, kenapa kita harus banding? Apakah kita sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu? Itu mungkin masih ada alasan kita banding. Tapi kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan tugas tapi sudah banding, ya bunuh diri namanya. Untuk apa gitu? Karena memang asesor kompetensi itu hanya minta pembuktian Bapak Ibu. Sekali lagi pembuktian ya, jangan salah paham. Sama dengan tadi 1.3 ini pada saat menjelaskan rencana asesmen, lakukan pendekatan agar peserta sertifikasi memahami terhadap pelaksanaan kegiatan asesmen. Satu yaitu tempat pemohon di posisi yang nyaman. Kedua, pastikan pemohon sudah diterima menjadi peserta sertifikasi ya, jelas dong. Kalau belum jelas, belum pasti pemohon diterima sebagai peserta sertifikasi atau tidak ya, udah jauh-jauh datang kan, udah waktunya, jadi harus dipastikan betul-betul. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kesempatan untuk aktivitas asesmen terpadu. Itu kemungkinan skenarionya seperti apa? Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, menanyakan karakteristik asesi dan mencocokkan karakteristik di tempat kerjanya. Kemudian menentukan kemungkinan adanya aktivitas asesmen terpadu. Ya, jadi kemungkinan itu ada. Terus membahas kebijakan yang relevan dan memastikan peserta mengerti implikasinya, itu skenario-nya seperti apa. Ini menjelaskan kebijakan K3 ya, yang relevan dengan skema sertifikasi yang diakses. Menjelaskan hasil asesmen dapat berupa rekomendasi kompeten ya, belum kompeten atau asesmen lanjut, penilaian lanjut ya. Kalau misalnya itu belum selesai tugas ya harus kita kasih PL ya, penilaian lanjutan. Terus kemudian
ada menjelaskan kerahasiaan dan komitmen menjaga kerahasiaan dengan menunjukkan lembar komitmen yang sudah ditandatangani. Kita ada komitmen ya, saya tidak boleh membuka rahasia, semua tidak boleh, lembaganya juga tidak boleh. Menjelaskan cara merekam hasil asesmen sesuai dengan berlaku di LSP atau institusi. Saya biasanya kalau portofolio memang saya rekam ya, seperti portofolio kacap ya, ada di video saya itu asesor kompetensi saya rekam. Jadi betul-betul jawaban mereka sudah terekam, betul atau tidak. Jadi saya tidak mengada-ada ketika tadi tidak kompeten. Nah, mendokumentasikan semua kesepakatan di atas lembar. Nah, didokumentasikan di lembar persetujuan ya. Memastikan skenario-nya seperti apa, memastikan kembali tanggal asesmen, tempat asesmen, waktu serta durasi. Kemudian menuliskan kesepakatan tersebut pada lembar persetujuan asesmen. Ini pun juga harus ada buktinya ya Bapak Ibu. Selanjutnya dia 1.4 itu jika relevan usulan perubahan terhadap proses asesmen dirundingkan dan disepakati dengan peserta. Itu kita rundingan aja, enaknya gimana sih gitu. Buat nyaman aja. Jadi kalau sudah ini dipahami bersama, jadi jangan salah paham tadi ya. Kita ada kesepakatan, ada waktu untuk ngobrol, technical meeting, briefing, apalah sebutannya. Tapi yang pasti kita harus ada kesepakatan sebelumnya. Jadi biar gak benar-benar seandainya tidak menyelesaikan tugas, konsekuensinya apa, seandainya tidak hadir ya konsekuensinya apa gitu ya. Jadi jangan disalahkan trainernya atau asesornya. Yang kedua ini yang paling penting ya, ini bab kedua dari asesor mengakses kompetensi ya, tadi unitnya itu mengumpulkan bukti yang berkualitas. Nah, bukti yang berkualitas berarti jangan pernah bohong ya Bu, jangan pernah memalsukan ya. Jadi betul-betul memang itu bukti yang berkualitas. Nah, saya bacakan di sini bahwa menggunakan metode assessment dan perangkat assessment untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan bukti yang berkualitas ya Bapak Ibu ya, berkualitas. Kemudian menerapkan prinsip assessment dan aturan bukti dalam pengumpulan bukti yang berkualitas. Itu menerapkan prinsip assessment dan aturan bukti ya tadi yang berkualitas tadi. Terus kemudian yang selanjutnya adalah menentukan kesempatan pengumpulan bukti bersama peserta dan personal yang terkait, mengumpulkan bukti yang lain ya, personal yang terkait. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah lebih dari itu kan perlu SK perbaruan SK gitu ya. Terus kemudian adalah mengidentifikasi aktivitas assessment ya, terpadu dan memodifikasi perangkat assessment bila perlu dimodifikasi Bapak Ibu. Kalau sekarang ini kan pandemi ya, kita modifikasi offline kan, offline kita tidak bisa full 100% online ya. Jadi tapi untuk asesor tetap harus offline, tetap muka konvensional, tapi kalau untuk yang lain sudah boleh online ya. Kalau KKNI 3, skema 4 itu masih boleh. Kemudian membahas kebijakan dan prosedur sistem assessment RPL yang teridentifikasi dan persyaratan organisasi, hukum, etika untuk assessment ya. Itu semua ada hukumnya dan ada etikanya ya Bapak Ibu. Terus terang aja kalau saya beberapa pernah memang ketemu itu ijazah aja dipalsukan. Dia bilang bahwa tapi saya udah pernah kuliah kok, tapi kan nggak lulus Bu. Terus ijazahnya dari mana? Nah Bapak kalau udah ketahuan kayak gitu ya udah tahu sendiri lah, nggak usah disebutkan. Ada juga yang pernah belum SPD menyatakan SPD hanya karena sudah pernah kursus dulu sebelumnya itu ada kursus guru itu ya, sebelum ada ini SPD itu ada gitu di 6 bulan kursus akta 4 ya, akta 4 ada kursus ya. Dia nambah akta 4 terus nambah SPD sendiri gitu. Dari D3 terus tambah akta 4, SPD-nya nggak ada, ijazahnya nggak ada, transkripnya nggak ada, tapi dia mengarang sendiri. Lah kalau udah kayak gitu gimana Bapak?
masa kita harus luluskan ya. Jadi ini adalah untuk informasi saja. Penggunaan metode dan perangkat assessment ya. Metode ini termasuk ya, kita tahu bahwa ada observasi langsung, kegiatan terstruktur ya, tes pengetahuan ya, lisan atau tertulis, portofolio, kaji ulang produk, laporan dan atau laporan pihak ketiga ya. Elemen kedua 2.3 ini subbabnya ya, subbab 2.3 itu menentukan kesempatan mengumpulkan bukti yang berkualitas nih. Tadi kan kita ada kesempatan mengumpulkan bukti yang berkualitas. Syarat bukti berkualitas itu apa sih sebenarnya? Ini ada bahwa ada merefleksikan keterampilan, pengetahuan dan sikap sebagaimana dikemukakan pada unit kompetensi ya. Cakupan demonstrasi mencapai kriteria unjuk kerja, ada demonstrasinya, merupakan kebiasaan kerja peserta, kebiasaan kerja hari-hari ya, kerjaannya apa. Dapat diverifikasi, betul-betul saya sebagai manajer pemasaran, amanah, diverifikasi, ada buktinya. Terus tidak mengurangi persyaratan bahasa, literasi, dan numerasi sebagaimana dipersyaratkan dalam standar kompetensi ya, tidak mengurangi. Mendemonstrasikan keterampilan pengetahuan terkini peserta, terkini ya, update ya. Mendemonstrasikan kompetensi secara berulang, mendemonstrasikan kompetensi setiap waktu, ini adalah bukti ini ya. Terus memperlihatkan penerapan keterampilan pada konteks yang terdapat di batasan variabel. Nah, inilah syarat-syarat buktinya Bapak Ibu yang menentukan. Ini dikasih kesempatan untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas ya, betul-betul. Kalau misalnya terus tingkat manajemen kan banyak sekali buktinya. Menginjak 2.4 titik ya, ini KUK-nya untuk yang elemen kedua itu integrasi aktivitas assessment. Apa itu? Nah, assessment terintegrasi sering diistilahkan sebagai assessment berkelanjutan dari beberapa unit. Unitnya terkait tentu saja dengan aktivitas yang efektif, efisien, dan otentik. Karena apa? Merefleksikan secara lebih dekat aktivitas pekerjaan sebenarnya, menghemat waktu, kertas kerja, dan mengurangi biaya. Selanjutnya adalah 2.5 titik ya, 2.5 titik prosedur dan kebijakan RPL. Pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. Itu berdasarkan Permendikbud nomor 73 tahun 2013. Langkah-langkah mengumpulkan bukti yang berkualitas ini kita ulang kembali bersama peserta sertifikasi. Kaji ulang acuan pembanding dan rencana asesmen. Menerapkan prinsip asesmen dan aturan bukti dalam pengumpulan bukti. Menentukan kesempatan pengumpulan bukti pada saat bekerja dan simulasi. Mengidentifikasikan kesempatan dan aktivitas asesmen terpadu. Membahas kebijakan yang relevan dan memastikan peserta mengerti implikasinya. Mendokumentasikan semua kesepakatan di atas lembar persetujuan ya. Itu ada akad ya, seperti akad, betul-betul didokumentasikan persetujuannya sama-sama
kedua belah pihak setuju. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kesempatan untuk aktivitas asesmen terpadu. Itu kemungkinan skenarionya seperti apa? Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, menanyakan karakteristik asesi dan mencocokkan karakteristik di tempat kerjanya. Kemudian menentukan kemungkinan adanya aktivitas asesmen terpadu. Ya, jadi kemungkinan-kemungkinan itu ada. Terus membahas kebijakan yang relevan dan memastikan peserta mengerti implikasinya, itu skenario-nya seperti apa. Ini menjelaskan kebijakan K3 ya, yang relevan dengan skema sertifikasi yang diakses. Menjelaskan hasil asesmen dapat berupa rekomendasi kompeten ya, belum kompeten atau asesmen lanjut, penilaian lanjut ya. Kalau misalnya itu belum selesai tugas ya harus kita kasih PL ya, penilaian lanjutan. Terus kemudian ada menjelaskan kerahasiaan dan komitmen menjaga kerahasiaan dengan menunjukkan lembar komitmen yang sudah ditandatangani. Kita ada komitmen ya, saya tidak boleh membuka rahasia, semua tidak boleh, lembaganya juga tidak boleh. Menjelaskan cara merekam hasil asesmen sesuai dengan berlaku di LSP atau institusi. Saya biasanya kalau portofolio memang saya rekam ya, seperti portofolio kacap ya, ada di video saya itu asesor kompetensi saya rekam. Jadi betul-betul jawaban mereka sudah terekam, betul atau tidak. Jadi saya tidak mengada-ada ketika tadi tidak kompeten. Nah, mendokumentasikan semua kesepakatan di atas lembar. Didokumentasikan di lembar persetujuan ya. Memastikan skenario-nya seperti apa, memastikan kembali tanggal asesmen, tempat asesmen, waktu serta durasi. Kemudian menuliskan kesepakatan tersebut pada lembar persetujuan asesmen. Ini pun juga harus ada buktinya ya Bapak Ibu. Tadi yang KUK-nya ya, 3.1 itu membimbing peserta dalam pengumpulan bukti. Tadi kan membimbing peserta ya, bukti yang dikumpulkan oleh asesor dan peserta harus memenuhi aturan bukti. Tadi sama ini, aturan buktinya, syarat bukti berkualitas. Syarat sebelumnya tadi ya, ada merefleksikan keterampilan, pengetahuan, sikap dan sebagaimana dikemukakan pada unit kompetensi, cakupan demonstrasi, pencapaian kriteria unjuk kerja, merupakan kebiasaan kerja peserta, dapat diverifikasi, harus itu tidak mengurangi persyaratan bahasa, literasi, dan numerasi sebagaimana dipersyaratkan dalam standar kompetensi ya. Terus kemudian mendemonstrasikan keterampilan pengetahuan terkini ya, ini pengetahuan terkini yang update ya, mendemonstrasikan kompetensi secara berulang, kemudian mendemonstrasikan kompetensi setiap waktu dan memperlihatkan penerapan keterampilan pada kualitas yang terdapat di batasan variabel ya. Di batasan variabel SKKN itu ada batasan variabelnya apa saja itu tersebut. Banyak yang diulang-ulang ya. Langkah mendukung peserta ini ya, membimbing peserta dalam pengumpulan bukti, menggunakan keterampilan komunikasi interpersonal, menyediakan dukungan spesialis bila diperlukan, mengelola kesehatan dan keselamatan kerja pada saat pelaksanaan asesmen. K3 tadi ya, mengelola kesehatan dan keselamatan kerja pada saat pelaksanaan asesmen, itu K3 juga harus ya di waktu asesmen. Mencatat hasil asesmen sesuai dengan metode dan perangkat yang digunakan, mencatat ya. Kemudian mempertimbangkan hasil pengumpulan bukti. Dua titik ini adalah komunikasi dua arah yang efektif. Keterampilan berkomunikasinya ya, apa yang dimaksud? Menginterpretasi jawaban lisan secara akurat, melakukan interaksi dua arah, menggunakan bahasa yang cocok dengan peserta ya, konteks asesmen dan kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Jangan kita bahasa Jawa terus pesertanya tidak bisa bahasa Jawa, kita paksakan. Menggunakan bahasa dan konsep dengan memperhatikan perbedaan budaya nih, perbedaan budaya nih ya, budaya saya Jawa, budaya yang lain, tidak bisa memaksakan ya. Menggunakan sikap menyatu dengan budaya setempat. Nah, kalau saya misalnya saya mengakses di Papua atau di tempat lain, berarti saya harus
sikap menyatu dengan budaya setempat ya. Kita harus ya menghormati budaya yang kita injak di mana itu gitu kan. Individu, seperti apa sih perbedaan identifikasi individu berbeda-beda ya, peserta berbeda-beda. Seperti apa sih yang kita identifikasi? Halangan bahasa, numerasi dan literasi, keterbatasan fisik seperti pendengaran, penglihatan, suara dan mobilitas, keterbatasan intelektual, kondisi kesehatan seperti artritis, epilepsi, diabetes, asma yang dapat mempengaruhi asesmen ya Bapak Ibu, kesulitan belajar, keterbatasan psikiatris dan psikologi, ketaatan terhadap agama dan spiritual, latar belakang persepsi atau pandangan budaya, umur dan gender tentu saja ya, itu kita identifikasi semuanya. Tiga itu penyesuaian yang wajar dan penerapannya ya, yang wajar ya Bu. Seperti apa wajar itu? Proses assessment memiliki prinsip assessment, yaitu bahwa assessment harus fleksibel dan adil tadi ya. Yaitu salah satu cara terbaik memenuhi prinsip assessment ini adalah dengan duduk bersama peserta mendiskusikan suatu penyesuaian wajar ya, yang mungkin diperlukan ini berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta ya. Tadi kan ada identifikasi peserta seperti apa, jadi kita duduk bersama untuk mencapai musyawarah mufakat ya. Titik 5 ini mendatangkan bantuan spesialis sesuai dengan rencana asesmen spesialis ya. Oke, dalam memutuskan keputusan sesuai yang dipersyaratkan dalam proses asesmen, perlu untuk mengakses spesialis ya yang mendukung proses asesmen. Seperti apa sih? Nah, masukan dari lead asesor atau tim asesmen ya, masukan dari pengembang kebijakan dan para ahli keselamatan. Ini para ahli keselamatan ketiga nih, masukan dari otoritas regulasi, terus kemudian bantuan dari pihak ketiga, dukungan untuk mengendalikan atau mengisolasi peserta dan asesor. Terus kemudian selanjutnya adalah pengembangan aktivitas asesmen online. Ini pengembangan aktivitas asesmen online. Ini semasa pandemi ini kita online ya. Dari SOP-nya tatap muka konvensional 100% tatap muka, sekarang kita beralih ke tatap muka virtual. Titik 6 ini adalah KUK yang ke-6 untuk elemen ketiga, menanggulangi resiko keselamatan dan kesehatan kerja K3 ya. Ini berkaitan dengan rencana pengorganisasian asesmen seperti persyaratan pelaporan bahaya dan insiden, prosedur darurat dan prosedur penggunaan alat pelindung diri APD, penggunaan peralatan secara aman dan pemeliharaannya, dan informasi sumber daya K3. Nah, ini ketika pandemi ini cocok sekali nih menanggulangi resiko kesehatan dan keselamatan kerja ya. Ini harus ada APD-nya tuh, penggunaan alat pelindung. Kalau kita memaksakan ya, sekarang pun new normal, masih transisi dari masa pandemi COVID-19 menuju new normal, tapi yang pasti kita protokol kesehatan masih tetap berlaku, memakai masker, memakai face shield, dan hand sanitizer harus selalu ada di tas untuk bolak-balik cuci tangan ya. Dan cuci tangan di tempat kerja pun juga ini harus disediakan. Sebenarnya kalau satu ruangan tuh harus dibuka juga AC-nya, itu K3-nya ya, kemarin katanya ada airborne atau berapa lama kita harus buka, karena itu udaranya nguel terus gitu dalam satu ruangan. Jadi ini K3 betul-betul untuk menanggulangi resiko kesehatan dan keselamatan kerja. Ini adalah video yang bagian pertama untuk unit mengakses kompetensi. Berikutnya adalah unit selanjutnya bagian kedua mengakses kompetensi juga, namun 3 elemen berikutnya. Hari ini sudah elemen ketiga ya, elemen 1, 2, 3 sudah kita bahas secara rinci, KUK-nya, kriteria unjuk kerjanya juga.
Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ini merefresh kembali materi saya karena saya juga butuh untuk RCC ya, untuk perpanjangan asesor saya, karena saya ini materinya adalah saya ambil dari tahun 2017, dan sekarang mungkin ada perubahan-perubahan sedikit, tapi minimal adalah langkah-langkahnya sama, wawasannya sama. Kita betul-betul tahu dulu sebelum turun. Ini wawasannya Bapak Ibu harus ketahui. Jangan sampai nanti yang ikut asesor pertama kali berhenti 3 hari, mundur terus kemudian atau sampai selesai tapi hanya dapat tidur di hotel, makan enak tapi tidak menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan tugasnya. Ya jangan salahkan ketika kita tidak dinyatakan kompeten. Bapak, sayang uangnya. Bapak Ibu 9 juta hilang begitu saja, hanya untuk karena gengsi atau apa saya juga tidak tahu, tapi tidak mau menyelesaikan tugas. Jadi Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan bahwa semua juga bisa jadi peserta, semua kita belajar di tempat mana saja, semua orang kita jadikan sebagai guru kita juga bisa bertindak sebagai pembelajar ketika kita kompeten. Jadi kita hormati orang lain sebagai instruktur kita ketika kita ikut diklat. Kita sebagai peserta, kita memposisikan diri, kita mengikuti instruksinya, tugas selesai harus selesai, dikumpulkan ya harus kumpulkan sesuai tepat waktu. Jadi itu Bapak Ibu untuk yang ingin mengetahui apa itu asesor kompetensi penguji bersertifikat BNSP. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Salam kompeten.